Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, Allah kekuatan kita. Tak diragukan lagi bahwa setiap orang yang hidup mengalami berbagai-bagai penderitaan. Atau dengan kata lain, penderitaan sudah menjadi bagian kehidupan manusia. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Banyak orang berkeluh kesah menghadapi penderitaan yang sedang dijalani. Belum selesai yang satu, sudah datang yang lain. Bukan hanya berkeluh kesah, tetapi mulai meragukan keberadaan Allah yang dipercayainya. Mempertanyakan kepedulian Allah yang Maha Kuasa. Kenapa Allah membiarkan penderitaan ini? Di manakah Allah? Bukankah Ia sudah meninggalkan? Mengapa Allah menyembunyikan diri? Bahkan ada yang bertanya begini, benarkah Allah itu ada? Dan yang lebih memprihatinkan lagi, tak sedikit umat Allah yang mencari pertolongan kepada berhala-berhala. Hal yang sama dirasakan umat Israel di pembuangan Babel kala itu. Mereka sangat menderita, tertekan oleh penguasa yang menawan mereka. Mereka mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan Allah yang seolah tidak peduli dengan mereka. Dalam ayat 27 disebutkan, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Perkataan buruk yang mereka katakan adalah sebuah perkataan putus asa akan keadaan penuh malapetaka yang sedang mereka alami saat itu. Mereka siap menyimpulkan bahwa Allah tidak memperhatikan mereka. Ungkapan hidupku tersembunyi dari Tuhan menunjukkan bahwa Allah jauh dari mereka. Mereka merasa Allah tidak prihatin dengan kepentingan mereka. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan mereka, sekalipun mereka menderita karena pemberontakan. Buktinya, Allah terus-menerus mengutus nabi-nabinya untuk menguatkan, menghiburkan, dan menenangkan mereka, supaya mereka tidak kehilangan pengharapan dan supaya mereka kuat menjalani kehidupannya. Yesaya 40 ayat 1 dituliskan, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Dan Allah akan memberi kekuatan kepada mereka yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan Allah hendak mengingatkan mereka supaya mereka tidak meragukan keberadaan Allah yang Maha Kuasa yang mengasihi dan memperhatikan mereka. Mereka harus percaya dan menanti-nantikan Allah, bukannya berkata buruk atau berkeluh kesah seolah tiada lagi pengharapan. Dalam Yesaya 40 ayat 29, umat yang menanti-nantikan Allah akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Beginilah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sama seperti umat Israel di pembuangan, demikianlah kita hidup di dunia ini. Sekalipun kita milik Allah, bukan berarti kita tidak menderita, lelah, dan terkadang hampir putus asa. Dan hal itu diketahui Tuhan Allah, dan Ia memberikan jalan keluar bagi beban berat itu. Dia mengutus Yesus Kristus untuk mengangkat beban itu. Siapa yang datang kepadanya akan diberinya kelegaan. Dalam kitab suci ada disebutkan, "Datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu." Oleh sebab itu, datanglah kepadanya dan nantikanlah Ia yang Maha Kuasa. Jangan lagi mengeluh dan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Dia dekat dengan kita, melihat dan menolong serta memberi kekuatan. Jangan berpaling darinya untuk meminta pertolongan, sebab tidak ada yang lebih pengasih dan lebih kuat darinya. Dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa disamakan dengan kekuatannya. Pembesar-pembesar dan bangsa-bangsa itu kecil baginya, hanya seperti abu dalam neraca. Dan pembesar-pembesar serta hakim-hakim di dunia ini dibuatnya sia-sia hanya dengan hembusan nafasnya saja. Orang-orang muda yang dianggap kuat pun akan menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Semua umat manusia hanya seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskan nafasnya kepadanya. Tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudaraku, nantikanlah Dia, sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebab Dialah kekuatan kita, pencipta segala yang ada. Ia setia dan mengasihi kita. Amin.